Setiap tahun, Apple harus mencari bahan hingga memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya secara rahasia. Apple sebenarnya tidak memiliki kemewahan. Sebagian besar produk Apple dirakit oleh produsen kontrak seperti Pegatron, Foxconn, dan Wistron di Tiongkok. Upah bulanan rata-rata di Tiongkok meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari $449 pada 2010 menjadi $998 pada tahun 2018. Hampir sama dengan beberapa negara Eropa seperti Latvia, Lituania, dan Kroasia. Dan tentu saja lebih banyak dari beberapa negara Asia seperti Filipina dan Vietnam, di mana perusahaan seperti Nike, Adidas, dan Under Armour memindahkan lokasi produksinya. Bedanya adalah ketika produsen pakaian dapat menyewa tenaga murah, Apple harus lebih selektif dalam urusan tenaga kerja. Tiongkok memiliki pekerja terampil yang berjumlah besar, para pekerja berada di daerah yang terkonsentrasi dan dapat menyesuaikan permintaan. Pabrik di Tiongkok terlihat seperti kota daripada bangunan. Jika ada satu perusahaan yang membutuhkan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan dengan cepat, ia mampu mempekerjakan 35.000 pekerja dalam waktu 6 minggu. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan Apple meningkatkan produksi dengan cepat di bulan-bulan menjelang perilisan iPhone baru. Secara keseluruhan, sekitar 1,5 juta orang Tiongkok terlibat dalam proses perakitan produk Apple dan lebih dari 2 juta pengembang membuat aplikasi iOS. Selain urusan perakitan, Apple telah sangat bergantung pada bahan-bahan Tiongkok. Seluruh komponen mulai dari kamera, speaker, mesin, dan baterai dibuat dengan 17 elemen yang disebut lantanida atau logam tanah langka. Bahan ini tidak sulit ditemukan sebenarnya. Beberapa negara juga memiliki sumber daya ini seperti Brazil, Vietnam, Rusia, dan India. Namun, Tiongkok berhasil memanfaatkan sumber dayanya dengan menghasilkan 70% dari pasokan dunia. Namun, meskipun bahan tersebut melimpah, hanya beberapa daerah saja yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Apple. Lantanida adalah bahan yang sangat mudah terikat dengan senyawa dan mineral lain. Setelah ditambang, perlu dilakukan pemisahan secara kimia dengan bahan radioaktif dan karsinogenik. Pengolahan 1 ton lantanida dapat menghasilkan 2.000 ton limbah beracun. Dengan kata lain, proses produksi Apple sangat mahal, memakan waktu yang lama, dan berdampak buruk bagi lingkungan. Dari sekitar 1965 hingga 1985, lebih dari setengah pasokan dunia berasal dari satu sumber di California bernama tambang Mountain Pass, yang kemudian ditutup pada tahun 2000 karena alasan lingkungan. Pada saat yang sama, Tiongkok menyadari nilai strategis mereka yang memiliki sumber daya tersebut dan mengambil kesempatan emas untuk mendominasi seluruh industri. Di bawah CEO Tim Cook, Tiongkok menjadi fokus utama perusahaan yaitu meluncurkan iPhone Dual SIM, dukungan kode QR, fitur lokal untuk mengetikkan huruf Mandarin. Selain itu, iPhone menawarkan edisi merah khusus dan menaikkan harga sehingga membuat produk iPhone tersebut terlihat mewah. Ketika diperkenalkan, iPhone X adalah ponsel paling populer di Tiongkok, dan kemudian Tiongkok menjadi pasar besar bagi Apple. Seiring dengan meningkatnya keuntungan, akan sama dengan kenaikan resikonya. Ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melemah, akan langsung berdampak pada keberlangsungan Apple. Saat ini, Apple terjebak dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketika pemerintah Tiongkok menayangkan film propaganda anti-Amerika, bagi sebagian besar orang yang memiliki produk Apple akan merasa malu. Menurut Goldman Sachs, larangan pembalasan dapat membuat Apple kehilangan hampir sepertiga dari keuntungan keseluruhannya. Apple dan Tiongkok saling bergantung satu sama lain. Apple telah menyumbang sekitar $24 miliar per tahun untuk ekonomi Tiongkok. Bagi pemerintah Tiongkok, memberikan batas-batas dan memberikan kendali penuh terhadap perusahaan barat seperti Apple adalah hal yang penting. Di Tiongkok, Apple harus menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat, pajak, penyensoran, undang-undang penyimpanan data, dan menghadapi pesaing seperti Huawei dan WeChat, serta minimnya penghargaan bagi kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, Tim Cook dapat membujuk dan menahan peraturan FBI. Namun di Tiongkok, ia tidak mungkin bisa melakukan hal lain selain menuruti. Apple harus memutuskan
Ketika berkata tidak kepada Tiongkok, maka akan kehilangan 20% dari pendapatannya dan berpengaruh kepada rantai pasokannya, mengingat Apple juga bergantung pada bahan-bahan di Tiongkok. Pada 2010, Google lebih dulu mematahkan peraturan Tiongkok setelah bertahun-tahun mematuhi aturan penyensoran karena mendapati beberapa akun Gmail aktivis HAM diretas. Namun bagi Apple, lebih baik tetap mempertahankan diri di Tiongkok daripada menyerahkan pasar kepada pesaingnya yang belum tentu selevel dengan Apple. Sementara itu, untuk meminimalkan keadaan buruk, Pegatron berinvestasi di lokasi produksi di Indonesia, sementara Foxconn dan Wistron ke India. Pada tahun 1909, Norman Angell menulis The Great Illusion, di mana ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Di dalamnya, Norman berpendapat bahwa ekonomi dunia begitu terhubung dan bergantung satu sama lain, sehingga biaya konflik akan terlalu besar. Ia juga berkata bahwa negara-negara sekarang memiliki terlalu banyak kerugian akibat perang. Dan yang dikatakan Norman benar adanya ketika disandingkan dengan kasus Apple dan Tiongkok ini. Secara finansial, strategi akan sangat disayangkan jika salah satu dari keduanya melepas manfaat ekonominya.